bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu pedagang di sekitar alun-alun terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di sekitar sini. Sebelumnya kami boleh tahu nama ibu siapa? Nur. Aku Zara Alia Putri. Jadi kami ada beberapa pertanyaan. Apakah ibu mengizinkan? Jadi pertama, bagaimana menurut ibu perubahan yang terjadi di alun-alun setelah renovasi ini? Kayaknya perubahan alun-alun itu dari segi fungsi. Dulu alun-alun itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara, terus lomba, kegiatan apa-apa sentralnya di alun-alun. Sekarang alun-alun setelah menjadi wajah baru itu hampir tidak ada kegiatan. Jadi seperti hanya taman aja buat nongkrong-nongkrong. Mending ada buat jalan kaki juga. Jadi ya itu pemanfaatannya belum maksimal. Ada gedung-gedung yang itu nggak jelas diisi apa, kegiatannya apa. Sayang sekali gitu. Nggak maksimal aja kegiatannya. Kalau setelah renovasi alun-alun ini terjadi, bagaimana dampak atas penjualan ibu? Apakah ada peningkatan atau penurunan? Ya sejak ada alun-alun itu kan parkir untuk ke masjid, ini kan alun-alun masjid, parkir untuk ke masjid itu terbatas, jadinya orang-orang kayaknya rada segan kalau harus parkir mobil ke bawah. Dulu lagi belum ada bangunan seperti itu, satu alun-alun itu isinya mobil semua kalau Jumatan, penuh. Masjid atas bawah itu penuh semua. Tapi sejak ada alun-alun yang dengan wajah baru ini, orang-orang nggak tahu, mungkin karena banyak faktor mungkin ya, jamaahnya berkurang. Untuk yang di lantai 2 juga udah kosong gitu. Mungkin karena satu area parkir ke bawah selalu penuh. Terus mungkin juga dari masjidnya sendiri kalau sholat Jumat itu lama. Sedangkan orang-orang sini banyak orang-orang kantor yang waktunya terburu-buru atau waktunya harus kembali kerja. Kalau untuk penjualan sendiri, karena kita adanya di masjid, otomatis mengikuti masjid. Kalau orang di masjidnya rame, ya kita kena imbasnya rame. Ini pertanyaan yang akan kami sampaikan adalah, apakah ada perubahan yang signifikan pada jumlah pengunjung alun-alun setelah renovasi? Apakah ramai atau semakin sepi? Kalau menurut saya, ya pandangan saya sendiri pribadi, gitu, alun-alun itu ramai. Pengunjung dari awal sampai sekarang juga ramai. Tapi kualitinya dari pengunjungnya itu kebanyakan alias jorok kalau Sundanya kan. Jadi sampah-sampah banyak. Jadi kita kan sebagai pegawai untuk pemantauan itu kan jelek kelihatannya. Makanya saya emang bagus, tapi kualitinya jelek, itu aja. Menurut Bapak, apa yang kurang dari perubahan di alun-alun setelah terjadi renovasi? Dari sebelum sampai sesudah terjadi renovasi? Kekurangannya lagi sebelumnya memang banyak, lagi sebelum direnovasi. Nah, setelah direnovasi memang ada perkembangan, ada istilahnya baguslah, maju, sampai istilahnya ada taman-taman, ya, mainan anak-anak, itu kan menambah daripada masyarakat Cirebon untuk lebih banyak mengunjungi. Kalau untuk manfaatnya? Manfaatnya ya saya kira banyak ya untuk keluarga.
Kalau hari libur, Quality time. hari libur bisa kesini kan berkunjung sama anak-anak gitu aja. Nah, jadi menurut Ibu, lokasi jualan Ibu setelah direnovasi apakah lebih strategis dari sebelum renovasi sampai sesuai? Iya, kalau dibilang lebih strategis, ya enggak ya. Kalau di sini Ibu lihat bangunan ini memang bangunan simbolis kota Cirebon, bata merah itu betul, karena semuanya dari bata merah. Tapi kalau untuk rezeki kita ini jauh merosotnya ya. Waktu Ibu dikeluarkan dari dalam alun-alun, ditempatkan di sini, itu Ibu masih dapat rezeki dari masjid, orang yang sholat atau yang pendatang yang mau sholat dari luar kota. Sekarang setelah ada bangunan, nggak ada mobil yang masuk makan ya, karena nggak kelihatan atau tidak terlihat orang pedagang di sini, tertutup dengan bangunan ini. Kalau yang di Kesepuan itu ada mainan anak-anak, di sini nggak ada ya. Jadi mungkin rame di tengah karena Ibu nggak lihat ya. Kalau malam hari ini jujur dulu ada orang Jogja datang 3 orang. Dia bilang begini, loh kok kota Cirebon ini depan masjidnya sepi. Setelah saya jalan-jalan, Ibu berkeliling, ternyata di sini ramai pedagang. Jadi omset itu jauh merosot ya. Kalau di dalam dulu Ibu jualan, omset tuh lebih tinggi karena 2 masakan, padang dengan ketoprak lengko, lontong sayur. Kemudian setelah Ibu di luar masih ada lesehan dan dibangun tembok ya, masih ada mobil masuk. Di sini di alun-alun parkir dari luar kota itu masih kebagian rezekinya. Jadi kita berharap tuh dari masjid yang rame, yang pendatang sholat, bukan sekarang ini hanya berharap dari sumber kasih aja atau dari luar kantor-kantor sudah punya langgan masing-masing ya. Jadi kalau dibilang ini hanya bisa buat makan aja. Makanya banyak teman-teman yang lari keluar dagang. Sebenarnya mereka sadar itu tidak diperbolehkan dagang di pinggir jalan. Ibu tidak membela teman ya, karena kebutuhan kita di sini bukan sekedar makan, banyak yang lain-lainnya.